Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمة إن الكبائر في الغفران كاللمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبزدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah Majelis Taklim Sabtu pagi di Masjid At-Taqwa yang secara offline, begitu juga yang secara jamaah yang ikut hadir secara online dari seluruh Indonesia, dan para santri Madinah Quran, santri tahfidz Madinah Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini pada hari Sabtu tanggal berapa hari ini? Tanggal 15 Juni. Kalau Zulhijjah tanggal 8 Zulhijjah. Sudah bisa dimulai masa tarwiyah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keistiqomahan untuk selalu belajar, untuk selalu menuntut ilmu,
mengambil berkah daripada guru-guru kita. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi yang mulia yang telah membawa risalah Islam sehingga sampai kepada kita. Yang ketiga, tidak lupa juga kita doakan Sayyidul Walid, guru kita semua, Abuya Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin, yang berserta rombongan jamaah hajinya yang hari ini sedang melaksanakan ibadah haji, dan hari ini kalau di Saudi akan wukuf insyaallah di hari Sabtu ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau Abuya Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin beserta para jamaah dan rombongannya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah hajinya dan kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah online ataupun offline yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ternyata kita sudah berada di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah terutama di awal ini Allah memberikan keutamaan yang sangat luar biasa. Kan? Bahkan disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, kan? Tanggal 9 Zulhijjah ini berarti tanggalannya menurut wilayah masing-masing, Pak. Bukan standarnya wukufnya. Jadi kalau hari ini kan di Saudi wukuf, kan? Tetapi kalau di Indonesia menetapkan Lebaran kita hari apa, Pak? Hari Senin, tanggal 17. Sudah sepakat semua organisasi juga, baik NU dan Muhammadiyah. Biasanya ada yang berbeda, tapi qadarullah tahun ini semuanya sama, Pak, alhamdulillah. Tapi masih ada sampai hari ini memang yang melaksanakan sholat Id yang ikutnya wukuf, yang maksud kami melaksanakan sholat Id itu, ya kan, beranggapan bahwa hari ini wukuf berarti hari ini tanggal 9, Pak. Gitu kan. Dan besok berarti hari Ahad sudah ada yang lebaran kalau ikutnya wukuf. Ya kan. Kalau sudah ada ketetapan dari pemerintah. Nah, saya tidak mau membahas itu, tapi yang akan kami bahas adalah bahwa barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu, gitu kan? Dan dosa dalam hadisnya disebut dan dosa yang akan datang setahun. Tetapi maknanya dosa yang akan datang itu adalah Allah akan menjaga orang tersebut dari perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Karena kalau kita mengartikan bahwasanya saya sudah dijamin setahun ke depan saya akan diampuni dosa saya. Berarti kalau begitu berbuat maksiat saja, Pak. Karena sudah diampuni, dapat jaminan. Nah, maksudnya hadis tersebut adalah dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah setahun yang lalu, dan dosa setahun yang akan datang itu maksudnya adalah Allah memberikan benteng bagi orang tersebut itu untuk tidak melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Jadi sudah ada bentengnya, Pak. Perkara nanti setelah Lebaran, setelah Idul Adha itu melakukan perbuatan maksiat, lalu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada, kalau belok sedikit ada penunjuk jalannya, lurus lagi gitu. Tapi sudah diberikan jaminan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka inilah jaminan, inilah pahala yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan puasa tanggal 9 Tasu'a. Sebenarnya kalau yang bagus itu adalah dari awal Zulhijjah. Kalau kita beranggapan itu kemarin dari pemerintah tanggal satunya itu hari Sabtu yang lalu. Sabtu yang lalu itu tanggal 1 Zulhijjah kalau di Indonesia ya. Nah itu kita memulai berpuasa. Tetapi ternyata kita tidak sempat berpuasa di tanggal 1 sampai hari ini. Nggak sempat berpuasa. Tapi masih ada 1 hari. Besok ada kesempatan untuk berpuasa. Eman-eman Pak. Kapan lagi kita bisa melaksanakan puasa, tapi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu dan diberikan jaminan setahun yang akan datang itu kan kita akan dibentengi oleh Allah dari perbuatan maksiat dan dosa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan Zulhijjah, kalaulah kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji gitu kan tahun ini gitu kan. Ya kita doakan semuanya mudah-mudahan yang belum berangkat haji bisa berangkat haji. Yang minimal umroh lah. Setidaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna ziyaratal baitikal muharram. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami untuk menziarahi kedua tempat Masjidil Haram, yaitu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tanah haram, dua tanah haram itu adalah Masjid Nabawi dan Masjid eh, Masjid Masjidil Haram di Mekah. Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pahala yang harus kita dapatkan. Kalau al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu balasannya, pahalanya adalah surga, Bapak Ibu. Maka kalau kita berangkat haji itu sebenarnya yang kita inginkan adalah mabrur. Mabrurnya ini haji yang diterima di hadapan Allah. Bukan karena ingin kita niat berangkat haji nanti kalau pulang dapat titel baru. Titelnya apa? Haji. Gitu kan. Nah, itu kan yang berlaku hanya di Indonesia sebenarnya. Jadi bukan itu yang kita inginkan. Tapi karena kita sana beribadah. Karena haji ini kan ritual fisik sebenarnya yang harus kita lakukan. Maka harus mempersiapkan sebenarnya. Sebenarnya yang paling bagus itu yang masih kuat badannya, yang muda-muda. Kalau punya dana berangkat haji. Karena itu adalah salah satu rukun Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka selain ibadah itu kalau kita tidak bisa melaksanakan, ada ibadah yang pahalanya juga tidak kalah pentingnya. Pahalanya juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Yaitu adalah ibadah kurban. Ibadah apa, Pak? Ibadah kurban. Kenapa kita harus berkurban? Mungkin itu pertanyaan kita. Kenapa setiap tahun kita diperintahkan gitu kan bagi yang memiliki harta berlebih itu, bagi yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Kenapa kita kadang-kadang harus dipaksa untuk berkurban? Ternyata luar biasa, Pak. Coba kita lihat apa sebenarnya urgensi ibadah kurban itu bagi kita umat Islam. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya ibadah kurban itu adalah merupakan bukti cinta seseorang kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, sekaligus juga kepada syariat Islam. Karena ini adalah syariat Islam yang dibawa, yaitu adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umatnya melaksanakan tersebut. Jadi ibadah kurban itu adalah bukan hanya sekedar menyembelih binatang, tidak. Tetapi ibadah kurban itu adalah
bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sekaligus syariat Allah. Karena memang kalau cinta itu butuh sekali yang namanya bukti yang nyata. Butuh pembuktian, Mbak. Butuh pembuktian. Bagaimana kita membuktikannya? Yaitu salah satunya adalah bukti yang harus kita terapkan atau kita laksanakan itu, yaitu mengikuti dan melaksanakan segala syariat yang telah Rasulullah tetapkan. Yaitu salah satunya ibadah kurban itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum," katakanlah Muhammad kepada kaum kalian atau kepada kaummu, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni, dari baginda Nabi. Maka ikutilah aku, ikutilah perintahku, maksudnya gitu, Pak. Siapa ini? Baginda Nabi yang menyebutkan itu. Fattabi'uni. Ya, salah satunya adalah dengan berkurban. Itu adalah anjuran baginda Nabi kita. Gitu kan? Lalu apa jaminannya kalau kita mengikuti baginda Nabi? Jaminannya ada dua. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Allahu ghafurur rahim. Ini adalah bentuk bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Maka ibadah kurban ini adalah sebenarnya ibadah yang sudah sangat lama sekali. Coba kita lihat sejarah, kita tarik sejarah ke awal bagaimana ada generasi awal atau generasi pertama, yaitu adalah anak Adam. Anak Adam yang bernama Qabil dan Habil. Jadi ibadah kurban ini adalah sudah ada semenjak generasi pertama, yaitu adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana pada saat itu Qabil dan Habil, yaitu kedua anak kandung Nabi Adam tadi, mempersembahkan kurban atas apa yang mereka miliki. Yang satu ada di beternak maksud kami, dan yang satunya adalah di pertanian. Maka Allah memerintahkan kepada mereka berdua untuk memberikan kurban, mengorbankan dari apa yang mereka miliki. Yang satu di peternakannya, yang satu di pertaniannya. Yang satunya mempersembahkan hewan yang terbaik, hewan yang paling mahal, hewan yang paling disenangi, yang paling dicintai, dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satunya ternyata mengorbankan tumbuh-tumbuhan yang sudah nggak layak untuk dikonsumsi. Taruh Pak di atas bukit. Dan ternyata yang diterima hanya kurbannya Habil, yaitu adalah kurban yang terbaik, yang paling bagus, Pak. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-27 itu, watlu alaihim naba ibni adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kata Allah, dan bacakanlah. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala naba abnai Adam, yaitu adalah anak cucu Adam yang bernama
Qabil dan Habil. Ceritakan kepada mereka idz qarraba qurbanan, ketika mereka itu berkurban. Fatuqubbila min ahadihima, Allah menerima salah satu di antara keduanya. Satu Pak yang diterima, yaitu adalah kurban yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satunya yang punyanya Qabil enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi setelah itu? Kata Qabil, qala la aqtulannak. Ketika punyanya Habil diterima, maka Qabilnya marah. Karena Qabil ini sebenarnya kakaknya, abangnya. Habil itu adik. Qala la aqtulannak. Aku akan membunuhmu, kata Qabil. Inilah pertama kali terjadinya pembunuhan di muka bumi itu. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya setiap ada pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini dan mati, maka Qabil mendapatkan dosanya sampai hari ini, Pak. Nauzubillah min dzalik. Qala la aqtulannak. Kata Qabil, aku akan pasti akan membunuhmu. Apa kata Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima kurban itu adalah yang bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu adalah karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas bagaimana sebenarnya urgensinya ibadah kurban itu bagi kita sebagai orang yang berkurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau berbicara tentang kurban, ibadah kurban maksud kami, maka sejarah kurban yang dilakukan umat Islam hari ini sampai hari ini maksud kami, itu tidak terlepas dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang amat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bapaknya para nabi. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan, Pak. Dan di luar nalar manusia tentunya kalau itu kan. Karena apa? Menyembelih anaknya sendiri. Kebayang kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hanya lewat mimpi, Pak. Coba redaksinya kita lihat. Bagaimana kata Nabi Ibrahim kepada anaknya. Kalaulah kita tarik sejarahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Siti Hajar. Siti Hajar dibawa dari Palestina, Pak, menuju ke Mekah Al-Mukarramah yang pada waktu itu masih padang pasir. Padang pasir. Gak ada apa-apa. Saya bertanya ke berhari-hari tentunya itu kan. Saya bertanya ke jamaah kami, ada yang jadi pilot itu lama, hampir 25 tahun di Uni Emirat Arab. Saya bertanya, kalau perjalanan Mekah ke Palestina berapa jam menggunakan pesawat? Beliau bilang ya sekitar 4 sampai 5 jam. Berarti kan betapa lamanya perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sampai di Mekah, itu kan, maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar beserta anaknya yaitu Nabi Ismail yang masih kecil. Ditinggalkan begitu saja. Sudah sampai di Mekah, sudah ditinggal. Baru sampai kayak kalau ngedrop barang. Ditaruh begitu saja. Selesai, sudah sampai, balik, Pak. Balik kanan langsung. Sampai akhirnya Siti Hajar mengejar. Dikejar terus itu, Pak. Kalau kita lihat sejarahnya. Nabi Ibrahim tidak mau berpaling. Ditanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau melakukan ini? Nabi Ibrahim tidak berkata-kata satu kata pun.
Tidak menjawab. Ditanya lagi kedua kalinya. Wahai Ibrahim, kenapa engkau melakukan ini? Tega sekali kau sebagai seorang suami meninggalkan saya sebagai istri, kata Siti Hajar, dan anak kita, bayi yang masih kecil. Maka setelah itu Nabi Ibrahim tidak bergeming, tetap mau kembali ke Palestina. Sampai akhirnya ketiga kalinya Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan iya. Lalu Siti Hajar setelah itu mengatakan, baiklah kalau ini perintah dari Tuhanmu, pasti Tuhanmu tidak akan meninggalkan kami sendirian. Artinya, walaupun di situ hanya ada pepohonan gitu, Pak, tidak akan Allah Subhanahu wa taala itu membiarkan mereka dalam keadaan lapar. Walaupun memang dalam kenyataannya ternyata yang terjadi adalah bagaimana Siti Hajar mencari air karena bekalnya sudah habis. Lari di antara Safa dan Marwah. Sa'i itu artinya dari usaha. Lari-lari kecil, melihat fata morgana dari Safa ke Marwah, dari Marwah melihat fata morgana yang ada di Safa, lari ke Safa, bolak-balik sampai 7 kali. Namun ternyata setelah Nabi Ismail sudah dewasa, singkat ceritanya seperti itu, Nabi Ibrahim kembali. Belum dewasa sebenarnya, sudah remaja. Kembali dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah lama meninggalkan anak dan istrinya Siti Hajar, ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Luar biasa itu. Orang tua mana yang tega menyembelih anaknya? Kecuali yang sudah nggak punya iman. Ternyata ada di Indonesia kasusnya seperti itu. Ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya atau kebalikannya, karena sudah tidak ada imannya. Maka ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, maka yang terjadi adalah ini komunikasinya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya, ini arafil manami anni azbahuka fanzur madza ta'u. Ini luar biasa, Pak. Qala ya bunayya. Dalam kaidah Arab itu ya bunayya itu kalau dalam panggilan bahasa Indonesia, wahai anakku tercinta, wahai ananda gitu, Pak. Bahasanya halus itu, Pak. Qala ya bunayya itu artinya bunayya itu artinya panggilan rasa sayang kepada anak. Wahai anakku tercinta, wahai anak gadisku, wahai anak anak laki-laki yang tampan. Jadi dengan panggilan yang sangat luar biasa. Saya tadi malam, kata Nabi Ibrahim, bermimpi anni azbahuka. Dalam mimpi saya itu saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fanzur madza taru. Nabi Ibrahim tidak serta-merta langsung mengambil anaknya disembelih, tidak. Tetapi berdiskusi dulu, Pak. Dilakukan diskusi dua arah. Fanzur madza taru. Bagaimana pendapatmu? Luar biasa, Pak. Anaknya didikannya dari istri yang solehah, Siti Hajar. Maka anaknya juga tumbuh menjadi anak yang soleh, Pak. Menjadi anak yang soleh. Tidak membantah sedikit pun kepada orang tuanya. Kalau anak sekarang kan mungkin kalau kita cerita seperti itu, saya tadi malam dapat wahyu. Gimana gila gitu ya. Sampai dibilang seperti itu bisa jadi kan. Tapi ini Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perintah itu yang di luar nalar kita, di luar nalar kebiasaan kita, Pak, sebagai manusia. Kenapa? Ya karena diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Anak semata wayangnya dari Siti Hajar. Ya. Yang mana dinanti-nanti kedatangannya, kelahirannya. Setelah lahir ditinggal karena perintah dari Allah.
Setelah ditinggal lama, balik lagi ketemu ternyata disuruh sembelih. Kurang apa Pak cobanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Padahal anak yang paling dicintai itu Pak, paling disayangi. Maka apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu di dalam surat As-Saffat disebutkan ayat yang ke 103 sampai 105 di situ disebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menerima apa yang sudah diwahyukan disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, lalu watallahu lil jabin, lalu melaksanakan perintah tersebut, membaringkan anaknya yaitu Nabi Ismail dibaringkan, lalu sudah disiapkan pisaunya Pak, ditaruh di atas pelipisnya ini. Lalu setelah itu wanadainahu ayya Ibrahim. Di pertama itu sudah digorok seperti biasa Pak, digorok. Seperti menyembelih. Disembelih, betul-betul disembelih. Ya. Namun apa yang terjadi? Ternyata pisaunya nggak bisa memotong lehernya Nabi Ismail. Maka heran, perasaan ini sudah paling tajam. Ada batu di sebelahnya dipukul dengan golok tadi. Ternyata batunya terbelah. Sampai-sampai Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahanda, jika engkau tidak kuat atau tidak tega untuk membunuhku atau menyembelihku, maka tutuplah kedua mataku supaya engkau tidak melihat mataku. Ditutup, Pak. Sudah ditutup seperti itu, sembelih lagi, tetap tidak bisa motong lagi. Disangkanya pisaunya yang tumpul. Namun ternyata pisaunya masih tajam, Pak. Karena buktinya batu yang ada di sebelahnya itu bisa terpecah. Namun ternyata yang ketiga kalinya ketika menyembelih, maka apa kata Allah? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim melalui malaikat Jibril alaihissalam, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muslimin. Engkau telah membenarkan mimpimu. Maksudnya ini mimpi. Mimpi itu menjadi syariat jadinya. Syariat kurban ini. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami akan membalas bagi orang-orang yang muhsinin. Luar biasa. Dibawakan yaitu adalah seekor domba. Domba, lalu yang disembelih itu bukan Nabi Ismailnya tetapi dombanya. Nah di situ ketika datang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya la ilaha illallah wallahu akbar. Jawab lagi sama Nabi Ismail dan malaikat juga saling bersaut-sautan. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ternyata yang disembelih adalah dombanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami adalah bagaimana sebenarnya urgensi ibadah kurban itu bagi kita umat Islam. Karena apa? Ya supaya kita bisa memahami ternyata ini syariat. Bukan? Syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan sebagai bukti bahwasanya cinta dan ketakwaan orang yang menyembelih kurban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bahas yang pertama adalah urgensi dari ibadah kurban tersebut. Yang pertama adalah urgensinya bagi kita umat Islam sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Pak? Takwa itu kan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj itu disebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman la yanalallah,
Allah itu tidak butuh luhumuha. Luhum itu dari kata lahm. Luhum itu jamak, berarti adalah daging. Luhumuha, daging yang kalian kurbankan itu Allah nggak butuh. Wala dima'uha, dan Allah juga nggak butuh darah dari sembelihan hewan kurban itu, Pak. Allah nggak butuh darahnya, Allah nggak butuh dagingnya. Gitu. Artinya apa? Kalau kalian mau berkurban ya berkurban saja. Karena apa? Yang dibutuhkan oleh Allah walaki yanaluhu taqwa. Yang Allah butuhkan itu adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bagaimana kita mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah takut, tambah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, orang berkurban itu kan, ya kalau sekarang banyak orang yang punya dana berlebih sembarangan saja, Pak. Sempat ada kasus orangnya berkurban dititipkan ke masjid. Tapi setelah selesai disembelih, kurbannya dibawa pulang. Hewan kurbannya dibawa pulang. Karena dia merasa ini kalau kurban saya terserah saya mau bagiin ke siapa. Artinya cuma numpang saja, Pak. Tapi tidak menumpukan rasa takwa kepada Allah. Hanya ingin dipamerkan saja, Pak. Ini loh saya sudah kurban. Dengan sapi berat sekian, harga sekian. Insya Allah. Bukan itu, Allah nggak butuh itu. Nanti ketemunya, kalau kita seperti itu, bukan kurban, Pak. Ketemunya adalah sedekah biasa. Padahal kalau kita tahu pahalanya orang berkurban itu, seluruh bulu yang ada di hewan kurban tersebut itu jadi pahala, Pak. Pernah kita ngitung bulunya yang ada di kambing atau di sapi? Nggak pernah. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya hewan kurban itu yang kita sembelih sekarang itulah yang akan menjadi tunggangan kita di akhirat kelak. Maka berkurbanlah dengan kurban yang terbaik. Kalau perlu yang paling mahal, bagus itu, Pak. Pak itu pakai. Tadi malam kami ada rapat bersama panitia kurban di masjid kami itu. Ada yang nanya jamaah, Ustadz, ini ada yang cacat telinganya. Cuma cacatnya dari kecil, dari dari bayi. Saya bilang ganti saja, karena banyak kan gantinya. Kalau perlu jangan sampai ada yang cacat, kan kasihan, Pak. Artinya apa? Berkurban dengan yang terbaik. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi urgensi yang pertama itu adalah sebagai bentuk bukti kecintaan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar untuk pamer, Pak, tidak. Gitu kan? Ustadz, bagaimana hukumnya kalau saya dipaksa untuk berkurban? Nah ini, kalau menurut hemat saya nggak apa-apa, bagus, karena itu untuk kebaikan dan ketaatan kan. Dipaksa dalam berbuat baik daripada dipaksa berbuat jelek, berbuat keburukan, nggak apa-apa. Saya mendukung Pak Haji Hari yang belum berkurban, ayo dicari itu. Mana orang-orang yang punya dana berlebih, itu harus dipaksa, dilatih. Karena apa? Itu akan menumbuhkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada juga yang hanya tadi kami sebutkan, orang berkurban hanya ingin dikatakan hanya untuk dipamerkan saja. Ada. Tapi yang utama adalah kurban itu sebenarnya sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Allah sudah mewanti-wanti kepada kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah enggak butuh darah dan daging hewan yang kalian sembelih, enggak butuh itu, Pak. Allah hanya membutuhkan bagaimana kita menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu urgensi ibadah kurban bagi umat Islam
sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini tidak kalah pentingnya, Pak. Karena apa? Karena rasa syukur ini adalah bagaimana kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai bentuk rasa syukurnya bagi kita, yaitu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan dana yang berlebih. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan ikut nimbrung dalam berkurban. Momentumnya cuma setahun sekali, Pak. Saya pernah mendapatkan satu cerita yang sangat luar biasa. Ada seorang tukang becak daerah Solo itu nyimpan uang dari hasil mengayuhnya untuk becak itu, disisihkan dananya, setahun kemudian untuk berkurban. Tukang becak. Belum lagi ada seorang nenek-nenek yang datang ke tempat penjualan hewan kurban, membawakan uang receh, uang simpanannya. Saya mau beli hewan kurban. Gak malu kita itu. Mungkin ibu ini tahu, nenek ini kalau pahala berkurban itu luar biasa. Maka kalau kita mungkin hari ini mungkin belum mampu, maka kita mencoba mengusahakan gitu kan, setidaknya menabung gitu kan. Mulai tahun ini gitu kan, kita tabung, kita sisihkan dari rezeki yang kita dapatkan. Ini adalah tunggangan kita, Pak. Masa kita nggak mau punya tunggangan nanti di akhirat? Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan berkurban. Karena gini, kurban itu kan sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki. Karena binatang yang kita sembelih itu, Pak, memiliki organ tubuh juga. Ya, tidak jauh berbeda dengan manusia kan, organ tubuhnya sama seperti yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kautsar ini, "Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu Muhammad, nikmat yang banyak. Nikmatnya banyak diberikan oleh Allah. Kalau kita diberikan rasa sakit dan rasa sehat dan nikmat sakit itu kira-kira lebih banyak nikmat sehatnya apa nikmat sakitnya, Pak? Sehat. Tapi giliran sakit gigi cuma 3 hari ngeluhnya minta ampun. Sakit Ustaz. Iya. Itulah kadang-kadang Allah memberikan rasa sakit itu. Pertama Allah ingin menguji kita. Yang kedua Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, Pak. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita dari nikmat yang Allah berikan sehat, dari ternyata selama satu tahun kita cuma sakitnya 3 kali. Contoh. Atau mungkin 1 bulan diberikan rasa sakit oleh Allah hanya sekali. Hanya panas dan dingin saja. Gitu, Pak. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita adalah yaitu dengan berkurban tadi. Kenapa hal itu kita tumbuhkan? Karena di sisi lain juga kita akan melihat bahwasanya tadi diperintahkan fasholli li rabbika wanhar. Maka salah satu cara mensyukuri kita itu adalah fasholli, maka sholatlah. Dalam tafsir disebutkan bahwasanya sholat Idul Adha, itu kan fasholli di situ. Wanhar, wanhar itu adalah nahar. Nahar itu adalah menyembelih, menyembelih hewan kurban. Kalimat bahasa Arab itu, Pak, banyak mutaradiful ayat. Mutaradiful ayat itu kosakata persamaan katanya, Pak. Kalau tadi ceritanya ceritanya anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil itu adalah membunuh, itu maknanya qatala yaqtulu. Qala la aqtulannak. Qabil itu mengatakan saya akan membunuhmu. Membunuh dalam artian berarti kan ada juga kalau hewan sudah dibunuh, disembelih kan sudah terbunuh. Tapi di sini nahar itu artinya adalah menyembelih, menumpahkan itu darah itu. Jadi seperti itu. Wanhar, lakukanlah penyembelihan hewan kurban. Jadi yang kedua adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang sangat luar biasa gitu kan. Selama 1 tahun kita diberikan kesehatan, kenikmatan gitu kan. Ya kita menyisihkan setidaknya rezeki yang bisa kita
kita sisihkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dari urgensinya ibadah kurban tadi, selain sebagai bukti kecintaan atau ketakwaan kita kepada Allah dan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, yang ketiga itu adalah menumbuhkan jiwa sosial. Apa maksudnya? Kalau kita lihat sebenarnya kurban itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hubungan manusia dengan Allah, tetapi menyembelih hewan kurban itu juga menumbuhkan sifat sosial tentunya. Sehingga apa? Sehingga akan menumbuhkan sifat saling berbagi dan menghilangkan sifat rakus dan tamak yang ada dalam diri kita. Jadi siapapun kita itu memiliki sifat tamak, sifat rakus. Maka salah satu caranya adalah untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak itu ya kita sembelih, Pak. Kita sembelih sifat tamak dan rakusnya itu. Setelah itu maka itu akan hilang. Walaupun nanti akan muncul kembali biasanya gitu. Maka kurban di situ adalah maknanya lebih kepada menyembelih sifat rakus dan tamaknya, sebagaimana binatang tadi itu. Jadi sifat-sifat binatang itu kita sembelih. Yang mana tadinya itu suka sekali mengumpulkan harta bendanya, kalau kita menyembelih hewan kurban, itu sifat rakusnya dan tamaknya itu hilang. Sifat-sifat jeleknya itu, sifat dendamnya itu hilang. Nah, maka ibadah kurban ini penting sekali untuk dilakukan, khususnya ini kami menitik beratkan khususnya bagi orang-orang yang memiliki harta untuk membeli binatang. Kan banyak, Pak, binatangnya itu seperti kambing, sapi, gitu kan, urunan, gitu kan. Dimanapun tempatnya silakan. Atau selain sapi apalagi? Kerbau bisa. Unta mungkin, Pak, kalau ada unta di sini. Kita nggak ada unta di sini. Ya, bagaimana Ustadz kalau saya punya ayam, saya mengkurbankan ayam. Nggak masuk kategori, Pak. Ayam disembelih buat dimakan, makan bersama saja. Tapi kurban itu perintah dari Nabi itu adalah dengan yaitu adalah sapi atau aslinya itu kan domba ataupun kambing gitu kan. Karena 1 dinar itu dulu didapatkan satu kambing. Atau kalau sekarang kan supaya dagingnya lebih banyak dan bisa dibagi itu kan dengan masyarakat, yaitu adalah dengan menggunakan sapi. Insyaallah kami juga di pesantren di Madinah Quran menyembelih insyaallah untuk santri dan warga sekitar daerah Sukabumi. Nanti jika ada yang mau berkurban ya silahkan nanti hubungi Pak Haji Hari nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa itu diperintahkan? Ada sabda Nabi Muhammad SAW, sabda Rasulullah itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahwasanya kata beliau, man kana lahu sa'atan walam yudhahu fala yaqrabanna musallana. Kata baginda Nabi, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki, lalu tidak ikut berkurban, tapi tidak mau berkurban, maksudnya gitu, maka janganlah dia mendekati lapangan tempat sholat kami. Itu ancaman dari baginda Nabi. Artinya apa? Kalau kita punya kemampuan, berbeda, Pak, kalau orang yang tidak mampu untuk berkurban karena harus menutupi hutang-hutangnya, hutang piutangnya, atau mungkin hanya cukup untuk menghidupi hari-harinya itu kan, ya tidak diperlukan. Tetapi kalau memang ada kelapangan rezeki, ada kelebihan rezeki, namun tidak berkurban, ada ancaman dari baginda Nabi, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya apa? Ini sudah bisa berkurban, kenapa nggak berkurban? Gitu kan. Kalau memang bisa, ya berkurban, gitu kan. Kesempatan tidak datang. Iya, kalau mungkin tahun depan kita masih hidup. Kalau belum, kalau tidak, gitu kan. Karena tidak punya jaminan. Jadi
Bapak Ibu, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sebenarnya urgensinya, pentingnya kita untuk melakukan ibadah kurban tadi. Jadi maksudnya berkurban itu bukan hanya sekedar kita melaksanakan penyembelihannya saja, gitu kan. Ya penting juga melakukan itu, tapi makna yang tersirat setidaknya kami mengupas itu ada 3 tadi. Yang pertama itu sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Itu kita juga mentaati, sebagai bentuk mentaati baginda Nabi kita. Karena ini syariatnya dari baginda Nabi, ya kita juga mengikuti hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tadi rasa nikmat sehat itu kan. Selama 1 tahun mungkin kita nggak sakit itu kan, atau mungkin hanya sakit sekali atau 2 kali itu kan. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita dengan adanya kelapangan rezeki itu, ya kita, itu salah satunya adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Dan yang terakhir itu adalah sebagai bagaimana kita menumbuhkan jiwa sosial. Karena kalau kita berkurban itu kan panitianya sudah ada. Masyarakat juga ingin melihat gitu kan, Pak. Penyembelihannya bagaimana itu kan. Ada yang penyembelihannya luar biasa, gotong royong, semuanya bisa ikut nimbrung. Hanya setahun sekali, Pak. Dulu kami di pesantren, warga sekitar cerita, seumur-umur kami selama belum ada pesantren tidak pernah merasakan Pak Haji hewan kurban gitu ya Pak Haji. Ya alhamdulillah ketika pesantren di Sukabumi kita menyembelih dengan adanya pesantren dan para donatur juga menyembelih hewan kurban bersama kami gitu kan. Masya Allah luar biasa. Betapa bersyukurnya warga sekitar gitu kan. Seumur-umur baru bisa menikmati hewan kurban. Kalau kita di Jakarta sudah setiap tahun pasti ada gitu. Ada yang beri atau ada yang ngasih. Insya Allah. Ini kan jiwa sosialnya tumbuh gitu Pak. Maka jadi karena ada Pak, ternyata kami pernah sempat soal di masjid daerah sekitar Jakarta, Jakarta Selatan itu. Masjidnya itu di perumahan, luas besar itu. Di sebelahnya itu ada apa namanya sekolahan seperti Raudatul Atfal TK ini. Nah biasanya sebelumnya itu melaksanakan hewan kurban dan kurbannya ditaruh di depan sebelahnya masjid itu. Namun ternyata seiring berjalannya waktu pergantian DKM, ternyata DKM yang terbaru itu kami tidak menyembelih hewan kurban di masjid ini, Ustaz. Kalau ada jamaah kami yang mau berkurban, maka kami anjurkan atau kami arahkan ke penyembelihan hewan kurban itu apa Ustaz namanya? RPH, pemotongan hewan di daerah Tebet katanya, Pak. Jadi kurban warga sekitar yang ada di perumahan itu kalau mau berkurban dianjurkan ke sana. Di sana sudah ada berapa orang, berapa sapi gitu kan. Nanti sudah selesai di sana, di masjid cuma terima jadi. Sudah berapa bungkus. Jadi masjid hanya sekedar menyalurkan saja. Jadi nggak ribet-ribet cari sapinya, nggak ribet-ribet. Nah ini saya bilang, tapi kerjasamanya, walaupun diprotes sama warganya, berarti kita nggak ada sosialnya dong, karena harusnya kalau ada penyembelihan hewan itu kan kita juga masyarakat melihat itu kan. Akhirnya kami nggak usah ribet-ribet seperti itulah. Kami ada berapa bungkus di situ, diantar ke sini sudah selesai, daging-dagingnya semuanya ada 100 atau 80 lebih itu kan, 100 atau 200 kami salurkan ke warga di luar rumahan komplek itu, di luar komplek karena memang perumahannya luar biasa. Jadi daerah belakang pasar Minggu itu di dekat pasar gitu, dibagikan ke sana. Nah, cuma masjidnya nggak mau ribet gitu. Karena kalau nyembelih di masjid nanti bau kotorannya Ustaz. Dan lain sebagainya. Itu pendapat mereka. Kalau kami sih lebih menganjurkan ya harusnya menyembelih bersama warga, bersama masyarakat supaya apa? Supaya jiwa sosialnya ada itu kan. Kami juga ikut motong. Oh ternyata tahun lalu ini si Fulan bisa, tahun ini ternyata sudah nggak bisa, Pak. Kami cuma dikasih goloknya waktu itu, ternyata Ustaz tolong ini golok saya nih buat Ustaz. Ya ternyata bisa kami gunakan, Pak. Ternyata yang ngasih nggak bisa besok tahun depannya ini, Pak. Sudah kena penyakit ini kalau nggak salah stroke apa-apa gitu. Masya Allah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah habis. Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan yang bisa kami sampaikan ini kita mendapatkan eh, sedikit ilmu lah setidaknya yang mencerahkan buat kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa saling berkurban. Kalau tidak harus tahun ini, mudah-mudahan tahun depan kita juga bisa ikut nimbrung dalam berkurban. Karena kita sudah memahami tentang ternyata urgensinya sangat luar biasa. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita pribadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk selalu melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, dan jangan lupa juga mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya husnul khatimah, karena tidak ada orang yang sukses di dunia ini kecuali orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang telah diperintahkan atau orang yang disabdakan oleh baginda Nabi dengan akhir kalimat hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim fil awwalin wal akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ارزقهم نصرا عزيزا وارزقهم فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rabbana, sembuhkanlah jika ada yang sakit di antara kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusannya di antara kami ketika memiliki urusan. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami sedang melaksanakan ibadah haji, ya Allah, mudahkanlah urusannya, lancarkanlah urusannya, jadikanlah mereka adalah haji yang mabrur, hajjan mabruran, sa'yan masykuran. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh dan soleha. Masukkanlah kami termasuk orang-orang yang solehin, dan kumpulkanlah kami semuanya yang ikut pada hari ini. Mudah-mudahan kau kumpulkan bersama baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya Allahumma amin. Ya Rabbana lakal hamdu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Bi fadli subhanahu wa rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadana Allahu ajma'in. Barakallahu fikum. Astaghfirukum nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.